Bab 60, di bab terakhir pedang Lin Surgawi. Ye Zong di samping memberi Nili denyut nadi. Yuner, Nili baik-baik saja, hanya saja kekuatan jiwanya habis, dan dia akan pulih setelah beberapa hari istirahat. Ziyun dan yang lainnya menggosok mata mereka. Ayah, apakah yang kamu katakan itu benar? Nah, Nili tampaknya sangat lemah selama beberapa hari terakhir, itu sebabnya tubuhnya terbebani, dan kekuatan jiwanya telah digunakan secara berlebihan. Biarkan dia beristirahat dengan baik beberapa hari ini. Ziyun sangat sedih dan malu ketika mendengar kata-kata ayahnya. Jika aku tahu sebelumnya, aku tidak akan melakukannya dengan kasar, kata Ziyun sedih di dalam hatinya. Melihat sorot mata ayahnya, Ziyun mungkin tahu sesuatu. Ziyun sangat malu sehingga dia ingin menemukan celah di tanah dan menyelinap masuk. Ye Xiu, kamu mengatur agar Duze berada di halamanku yang lain. Ngomong-ngomong, di mana tunangan Duze, Huahuo? Tanya Ye Zong. Huahuo, Gu Siner, dan Gu Bei sudah kembali ke Black Rock City. Sesuatu terjadi pada keluarganya. Saat itu, Duze masih dalam pengasingan, jadi Nili meminta Gu Bei dan yang lainnya untuk menemani mereka kembali. Ninger menangkupkan tangannya dan berkata wali kota berkata, sekarang tunangannya telah kembali, saya akan mengirim orang lain untuk mengurus Duze, dan membuat keputusan ketika Nili bangun. Ye Zong awalnya ingin mendiskusikan beberapa hal dengan Nili, tapi dia tidak berharap karena Duze memiliki situasi seperti itu. Sekarang dia hanya bisa pergi ke sana sendirian untuk menenangkan warga sipil dan keluarga yang terluka parah. Kamu Suo, aku akan menulis surat nanti. Kamu serahkan surat ini kepada Nihai, patriark keluarga Skyline, dan katakan padanya apa yang terjadi di sini. Jangan beritahu orang tua Nili untuk saat ini, jangan sampai mereka khawatir. Katakan saja itu Nili ada di mansion tuan kota. Tinggal selama beberapa hari dan kembali dalam beberapa hari. Yesuo menangkupkan tangannya dan berkata, ya. Anak-anak, kirim Nili ke halaman lain Ziyun, dan jaga baik-baik Nili. Jika ada yang harus kulakukan, aku tidak akan pergi ke sana. Nah, ayah, berjalan perlahan, tuan kota master, berjalan perlahan, kata Ninger dan Ziyun saat mereka menangkupkan tangan. Karena Lu Piao baru saja menerobos ke alam melayani Tuhan, basis kultivasinya tidak terlalu kuat, dan dia terluka parah setelah mengambil beberapa telapak tangan dari Duze. Dia telah kembali ke keluarganya untuk memulihkan laut jiwanya. Segera setelah Lu Piao kembali ke keluarga, Xiao Sue datang. Mendengar bahwa Lu Piao terluka, Xiao Sue sangat khawatir. Meskipun dia selalu bertengkar dengan Lu Piao, dia hanya memiliki Lu Piao di hatinya. Lu Piao, aku mendengar bahwa kamu terluka. Ada apa? Biarkan aku melihat apakah ada luka. Segera setelah Xiao Sue selesai berbicara, dia mulai melepas celana Lu Piao. Itu bukan di suatu tempat, itu miliknya, dada. Xiao Sue menghela nafas lega. Tidak apa-apa di sana. Lu Piao memandang Xiao Sue tanpa daya. Kamu benar-benar peduli padaku. Aku peduli padamu di bawah, bukankah aku juga peduli padamu? Katakan padaku apa yang terjadi, bagaimana kamu bisa terluka seperti ini. Lupakan saja, aku dipukuli oleh Duze. Xiao Sue memandang Lu Piao dengan heran, apa yang kalian berdua lakukan, mengapa dia memukulimu seperti ini, apakah kamu mengacau dengan tunangannya? Dia berkata sambil mencubit telinga Lu Piao. Nyatanya,
Xiao Sui tidak tahu bahwa Hua Huo dan yang lainnya telah kembali ke kota batu hitam selama retret. Sakit, 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 Xiao Sui, lembutlah, Du Ze dirasuki. Aku hanya mencoba mencegah seseorang memukuliku, kata Lu Piao sedih, menutupi telinganya. Lalu apa yang terjadi pada Du Ze? Apakah dia baik-baik saja? Dia seharusnya baik-baik saja setelah dibawa ke tempat di mana tuan kota tinggal. Kamu tidak peduli padaku, Lu Piao berbisik sedih. Xiao Sui memandang Lu Piao sambil menyeringai, oke, aku akan menjagamu. Setelah selesai berbicara, dia menunggangi Lu Piao di bawahnya. Di kamar Nili di sisi lain, Ziyun dengan lembut menyekat tubuh Nili. Kamu benar-benar sangat lemah, kenapa kamu tidak memberitahuku? Ziyun bergumam pada Nili. Ninger, Yuyin, Xiao Yu, kembali dan istirahat dulu. Kamu tidak tidur semalaman tadi malam, aku akan mengirim seseorang untuk memberitahumu ketika Nili bangun. Aku tidak mengantuk, jadi biarkan aku tinggal, Ziyun, kamu baru saja pulih, dan tubuhmu seharusnya sangat lemah, haruskah aku tinggal? Kata Ninger, lebih baik aku tinggal. Tuan merawatku seperti ini sebelumnya, jadi biarkan aku tinggal. Biarkan aku tinggal dan merawat Nili. Kata Xiao Yu. Keempat bergegas untuk tinggal dan merawat Nili. Baiklah kalau begitu, karena semua orang tidak ingin kembali, mari tetap bersama Nili dan berharap dia segera bangun. Kata Ziyun. Ninger dan yang lainnya juga mengangguk. Mereka tidak ingin pergi ketika Nili sangat membutuhkan mereka. Mereka biasanya terluka dan Nili merawat mereka. Hari ini mereka juga berharap untuk tetap berada di sisi Nili sepanjang waktu. Jika tidak, bahkan jika mereka kembali, mereka akan mengkhawatirkan Nili. Li, lebih baik tetap di sisi Nili. Malam semakin dalam, bulan di langit, bintang bertebaran, malam sepi seperti genangan air, sepertinya semua makhluk telah tertidur, semuanya terlihat begitu damai. Hanya di kamar Nili, ada sedikit cahaya lilin. Pagi-pagi sekali, Nili bangun dan melihat Ziyun dan yang lainnya tertidur di samping tempat tidurnya. Nili dengan hati-hati memeluk mereka ke tempat tidur dan menutupinya dengan selimut. Ketika dia hendak menggendong Xiao Yu bangun. Ayo selesai, Ni. Sebelum Xiao Yu selesai berbicara, Nili menutup mulutnya. Hush. Mereka semua tertidur. Apakah kamu tidak akan tidur sebentar? Kamu telah tersiksa selama ini. Xiao Yu menggelengkan kepalanya. Aku sudah cukup tidur, Nili. Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yu bertanya kepada Nili dengan malu-malu. Nili merangkul pinggang Xiao Yu, memeluknya sepanjang waktu. Nili juga sedikit malu. Ayo keluar dan bicara, biarkan mereka beristirahat dengan baik. Xiao Yu sedikit mengangguk. Begitu saja, Nili memeluk Xiao Yu dengan lembut dan berjalan keluar ruangan. Nili menurunkanku. Tidak baik untuk dilihat orang lain. Nili dengan lembut meletakkan Xiao Yu di tanah. Bagaimana kabar Du Ze? Kemarin dia jatuh koma denganmu dan jatuh dari langit. Du Ze dibawa ke halaman Tuan Kastil dan seseorang merawatnya. Xiao Yu tersipu dan berkata kepada Nili. Aku akan melihat bagaimana keadaan Du Ze. Apakah kamu mau pergi denganku? Xiao Yu mengangguk malu-malu. Keduanya tiba dengan teriakan. Kediaman Tuan Kota berkata, Tuan Nili, Anda sudah bangun. Kata seorang pelayan. Nili mengangguk ringan. Bagaimana kabar Du Ze? Dia belum bangun. Xiao Ling dan Xiao Zhen merawatnya di dalam.
Ayo masuk dulu. Kamu membantuku mengambil baskom berisi air panas dan mengantarkannya ke kamar nanti. Petik 2. Oke, aku akan segera bersiap. Di dalam kamar, ada dua gadis di samping Duze yang merawat Duze. Sepertinya ayah mertuanya Nili, merawatnya dengan sebuah baik. Suara dari samping mencapai telinga Nili. Aku akan meneleponmu jika terjadi sesuatu. Lu Piao dan yang lainnya dengan cepat berlari ke formasi pembunuh petir ilahi. Dan jika terjadi sesuatu, kamu bisa membantuku. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Tuan Nili, teriak air panas sudah siap. Lalu bawakan untukku. Pelayan menaruh air panas di atas meja dan menutup pintu. Nili, apa yang akan kamu lakukan? Xiao Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Duze terkikis oleh energi permusuhan. Sekarang saya perlu menggunakan teknik bimbingan untuk mengintegrasikan darah yang menyatu dari darah kuno Wu Yazi ke dalam tubuh Duze. Darah iblis saya dapat menekan energi permusuhan di tubuh Duze. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.